Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Devi Safitri dengan NIM 66 dari Tadris IPA kelas 5D. Akan sedikit memaparkan materi tentang sejarah perkembangan ilmu genetika, proses sintesis protein, dan ekspresi gen. Sejarah perkembangan ilmu genetika terbagi menjadi 3 fase, yaitu zaman pre-Mendel, zaman Mendel, dan zaman post-Mendel. Zaman pre-Mendel ditandai dengan adanya bangsa Babilonia telah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya, sedangkan bangsa Cina melakukan seleksi terhadap benih-benih padi untuk mencari sifat unggul tanaman itu. Zaman Mendel ditandai dengan waktu Mendel melakukan percobaan persilangan pada tanaman ercis atau Pisum sativum. Mendel ternyata berhasil mengamati sesuatu macam sifat keturunan atau karakter yang diturunkan dari generasi ke generasi. Zaman post-Mendel. Zaman ini ditandai dengan ditemukannya karya Mendel oleh Hugo de Vries dari Belanda, Charles Correns dari Jerman, Erich von Simek dari Austria. Setelah itu banyak ahli yang melakukan penelitian di antaranya Bateson dan Punnett, Van Beneden dan Boveri, Fleming dan Rock, Weismann, Sutton, Morgan, Garrod, Ingram, Muller dan Auerbach, Watson dan Crick, dan yang terakhir yaitu Nirenberg. Proses sintesis protein. Proses sintesis protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Ketahui juga, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. DNA sendiri adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida. Sedangkan RNA sendiri adalah materi genetik yang bahasa nitrogennya terdiri dari adenin atau A kapital, guanin disimbolkan dengan G kapital, sitosin disimbolkan dengan C kapital, dan urasil disimbolkan dengan U kapital. Tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan bagian DNA. DNA sendiri tidak dapat bergerak menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator, yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA dan menyuruhnya pergi ke ribosom. Bisa disimak dan dibaca-baca tahapan proses transkripsi, yaitu yang pertama dapat dilihat RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Yang kedua yaitu ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Dan yang selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Tahap kedua yaitu translasi. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau disebut juga pembawa pesan, bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Perlu digarisbawahi, translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Nah, di sini terdapat tahapan proses translasi. Yang pertama yaitu inisiasi yang meliputi pengikatan faktor inisiasi ke ribosom subunit kecil. Kemudian pengikatan mol charge tRNA dan mRNA ke ribosom subunit kecil.
dan pembentukan kompleks inisiasi 70 sekon. Kemudian tahap kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini yaitu pengikatan aminoasil tRNA, pembentukan ikatan peptida, dan translokasi. Dan tahap ketiga yaitu terminasi. Nah, dapat diketahui bahwa kebutuhan protein dalam tubuh kita dipengaruhi oleh kualitas protein yang ada dalam makanan. Untuk memenuhi kebutuhan protein, biasanya dianjurkan untuk mengonsumsi protein hewani seperti daging, telur, dan susu. Makanan yang dikonsumsi mengandung protein yang digunakan untuk sintesis protein. Jadi, jika kita mudah lesu, gelisah, dan modi bisa jadi sintesis protein dalam tubuh kita itu terganggu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses di mana informasi yang dikode di dalam gen diterjemahkan melalui urutan asam amino selama sintesis protein. Nah, produk-produk ini sering berupa protein, tetapi pada gen pengode non-protein seperti transfer RNA atau tRNA atau gen RNA inti kecil atau snRNA, produk tersebut adalah RNA fungsional. Ekspresi gen merupakan sintesis protein yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama urutan rantai nukleotida tempal atau cetakan dari suatu DNA untai ganda disalin untuk menghasilkan satu rantai molekul DNA. Proses ini disebut transkripsi dan berlangsung di inti sel. Tahap kedua yaitu merupakan sintesis polipeptida dengan urutan spesifik berdasarkan rantai DNA yang dibuat pada tahap pertama. Proses ini disebut translasi. Nah, ada pertanyaan, bagaimana ekspresi gen itu diatur? Secara umum, ekspresi gen diatur melalui perubahan dalam jumlah dan jenis interaksi antara molekul yang secara kolektif mempengaruhi transkripsi DNA dan translasi RNA. Yang kedua, yaitu pertanyaannya, mengapa ekspresi gen perlu diregulasi? Karena regulasi ekspresi gen merupakan sarana bagi sel untuk mengontrol struktur dan fungsi, serta merupakan dasar dalam diferensiasi sel, morfogenesis, serta fleksibilitas dan adaptabilitas masing-masing makhluk hidup. Kesimpulannya yaitu, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dimiliki oleh organisme merupakan hasil metabolisme yang terjadi di dalam sel. Sel metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses-proses biokimia. Melalui studi tentang ekspresi gen dan protein, mudah untuk melihat perubahan pada tingkat molekuler memiliki dampak yang besar. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.